Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan saya Rian Agus Widodo. Kalian pernah dengar nggak istilah makhluk halus yang bernama peliputing? Makhluk halus yang berbentuk seperti alat vital laki-laki, di mana mengincar korbannya hingga merasakan kepuasan seksual. Bercinta tanpa harus menyentuh. Dulu saya pernah diceritain oleh bapak saya, memang pernah ada yang namanya makhluk peliputing, di mana ada perjanjian. Seseorang yang pernah disakiti, seseorang pernah diremehkan oleh perempuan, dan akhirnya dia lelakon, membuat ritual dengan jin. Lahirlah peliputing, di mana membalaskan dendam si lelaki tadi untuk menyetubuhi si target. Dan hari ini saya kedatangan tamu spesial sekali, narasumber yang pernah melihat apa itu peliputing. Selamat datang, Wak Keling. Selamat datang. Sehat, Wak Keling? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh ya, Wak Keling. Apa benar Wak Keling ini pernah melihat sosok makhluk halus yang namanya peliputing itu? Betul sekali Mas Dodo. Jadi ceritanya begini. Dulu waktu saya masih usia sekitar 6 tahun, pernah melihat sosok itu. Tapi saya nggak tahu itu sosok apa. Tapi yang jelas bentuknya itu seperti alat vital lelaki ya. Yang gedenya dan panjangnya sekitar 1 meter dan besarnya sekitar segini lah. Dengan orang dewasa. Cerita itu bermula pada saat saya masih kecil, sekitar umur 6 tahun, main ke rumah lah kakek saya. Main ke rumah kakek? Iya, biasanya kalau saya main itu waktu sekitar asar, jam 4 sore. Pulang-pulang selesai maghrib itu. Biasanya kalau pulang diantar sama kakek saya. Dan kebetulan waktu itu saya celontos, istilahnya sebelum waktu maghrib itu pas mau maghrib itu saya pulang. Nggak pamit Nggak gitu? pamit, iya. Lah setelah saya pulang, rumah saya itu kurang lebih sekitar 200 meter dari rumah kakek saya. Oh, nggak jauh berarti ya? Nggak jauh, tapi menyeberangi kali kecil. Oh, ada pembatasnya kan? Iya, yang zaman dulu itu jembatannya masih pakai bambu lah. Bambu 4 batang, 5 batang itu dijejer, diikat itu. Pada waktu itu pas saya mau nyebrang kali itu, pas saya mau nginjek bambu itu, kebetulan lewatlah itu. Tiba-tiba lewat? Tiba-tiba lewat. Udah agak petang gitu ya, mau maghrib itu. Saya nggak tahu itu makhluk atau binatang apa itu, saya awalnya nggak tahu. Setelah saya perhatikan, dia lewat kurang lebih sekitar 2 meter lah. Terus kepalanya nengok ke saya. Saya lihat lagi, saya teriak kenceng kan, histeris karena kaget itu nggak, istilahnya bentuknya kan nggak kayak binatang atau apa. Saya teriak kenceng, histeris, terus langsung pingsan. Itu lewatnya di darat apa di sungai tadi? Di darat. Oh, di darat. Mau nyebrang ke sungai juga. Oh, mau nyebrang sungai? Iya. Papasan berarti? Enggak, di samping. Oh, di samping Iya, bareng berarti? ini kan jembatan, saya mau nyebrang, dia di sampingnya mau nyebrang juga. Oh. Pas saya lihat dia nengok ke saya. Ya itu baru saya perhatikan, saya kira tadinya ular atau apa. Pas saya lihat dia nengok ke saya, baru saya tiba-tiba nggak sadarkan diri. Itu lama nggak proses Wak Keling itu lihat itu lama nggak? Tidak lama juga sih, istilahnya bebarengan itu. Sekitar ya paling 1-2 detik lah istilahnya. 2 detik. Saya mau nyebrang, dia nyebrang juga, pas saya tengok dia nengok. Terus saya langsung pingsan. Itu bener-bener nyerupai alat vital laki-laki? Persis. Warnanya juga sama kayak gitu-gitu juga? Iya, dan kepalanya juga persis. Persis? Kepalanya persis seperti bentuk alat vital laki-laki itu. Dan pas saya pingsan, terus tiba-tiba setelah waktu kurang lebih ya sejam lebih lah istilahnya, saya sadar itu sudah selesai isya. Pas saya sadar ternyata saya sudah di rumah kakek saya lagi. Oh. Iya. Yang menemukan Wak Keling siapa? Kok tiba-tiba ada di rumah kakek? Ya itu berarti waktu saya celontos pulang, kakek saya nyari, ini bocah kemana kok bandel. Biasanya kan pulangnya habis maghrib, diantar lah sama kakek saya, itu saya celontos. Dia nyari, mungkin nyusul, pas dengar saya teriak kencang itu, pingsan, dia nemuin saya, langsung bawa pulang. Lepas saya sudah bangun itu, saya sadar siuman itu udah ada bapak saya juga di situ. Oh, bapak akhirnya datang? Iya, kemungkinan biasanya kan istilahnya habis maghrib diantar pulang, ini kok nggak pulang-pulang. Akhirnya, nah disitulah kakek saya tanya,
kamu tadi lihat apa kok bisa pingsan. Istilah Jawa kalau dulu kowe iki diweruhi apa ndung kok bisa sampai pingsan. Nah, saya cerita sama kakak saya kalau saya tadi lihat makhluk itu semacam ini, bentuknya ini. Akhirnya kakek saya cerita, dia membenarkan itu memang, mungkin tadinya saya pikir saya halusinasi atau gimana ya, cuman pas itu kakek saya membenarkan bahwa makhluk itu memang ada. Oh, jadi kakek ini tahu kalau benar-benar makhluk itu ada. Tahu, benar-benar tahu. Disitulah kakek saya cerita sama bapak saya. Saya di sampingnya ikut nyimak juga kan, biarpun masih kecil tapi kan sedikit tahu juga. Karena setelah dewasa juga saya tanya lagi, istilahnya lebih memastikan lah. Ternyata memang seperti itu. Dan dulu kakek saya itu pernah istilahnya berhubungan lah, istilahnya ya nggak berhubungan, cuman pernah bersangkutan masalah makhluk itu. Oh, kakek sendiri punya pengalaman juga? Punya pengalaman. Jadi ceritanya gini, dulu waktu kakek saya masih muda, dia punya teman tetangga desa. Kebetulan kalau istilahnya orang dulu kan sering, kalau bahasa Jawanya itu ngelmu lah. Kalau sekarang istilahnya cari ilmu kan pendidikan apa gitu. Kalau dulu kan pasti lebih ke hal yang goib lah istilahnya. Tiraka, topo gitu. Iya, lebih ke batin lah, ilmu kebatinan. Dia punya teman tetangga desa, kebetulan pernah berguru bareng. Lah, singkat cerita, setelah dia main ke tempat kakek saya, ada perempuan yang bisa dibilang cantik lah, kembang desa. Sukalah sama itu, sama perempuan itu. Dan ada juga tetangga, istilahnya tetangga kakek saya kan ada pemuda. Orangnya kalau bahasa sekarang itu cupuk lah istilahnya. Culun lah, minder istilahnya. Biarpun suka sama cewek atau apa, nggak berani mengungkapkan. Orangnya itu minder lah istilahnya. Suka menutup diri. Nah, kebetulan pemuda itu suka sama perempuan itu. Akhirnya kalah saing kan sama teman kakek saya itu. Nah, setelah kalah saing, nikah. Teman kakek saya itu nikah sama perempuan itu. Nah, mungkin jarak setelah tahun nikah, dia kan mungkin merasa gimana lah istilahnya, karena merasa suka atau tidak kesampaian, akhirnya dia mencari sesuatu ilmu lah istilahnya, mendalami ilmu lah istilah. Kalau menurut cerita kakek saya, di ujung desa istilah seberang desa dekat alas kelapa itu ada sebuah pohon ketepeng besar. Kebetulan si pemuda culun itu ritual di pohon itu. Ya mungkin entah ada jin apa atau apa. Lah setelah ritual, istilahnya dia mendapatkan ajian itu. Ya mungkin ajian atau apalah, ilmu itu ilmu yang disebut peliputing itu. Yang bisa istilahnya bisa mengincar korbannya tanpa dia harus datang langsung ke tempatnya. Istilahnya bisa semedi di rumah tapi alat kelaminnya bisa keluar, istilahnya ngincer ke target ya, tadi ke target ya. Nah setelah sekitar 1 bulan, dia mungkin entah 40 hari lah mungkin kalau dia mendapatkan ajian itu. Nah setelah dia mendapatkan ajian itu, beraksilah dia. Nah itu, si istri teman kakek saya itu mengeluh. Ya istilahnya malam, dia tidur lah, istilah dia tidur kok malam-malam kayaknya ada yang berkosa atau gimana, istilahnya ada semacam menyetubuhi lah. Iya, tapi nggak ada orang, istilah setengah sadar setengah enggak, itu kayak setengah mimpi lah istilahnya. Iya, paginya ceritalah sama suaminya, dan suaminya kebetulan kan dia paham akan hal-hal kebatinan lah, hal-hal goib. Terus minta pendapat, istilahnya sharing lah sama kakek saya, karena dulunya pernah istilahnya berguru bareng lah, istilah satu guru, sharing. Terus kakek saya juga membenarkan bahwa kalau ajian itu memang ada, atau jangan-jangan istilahnya ada seseorang. Karena tadinya nggak tahu, karena mungkin pemuda itu suka sama istrinya dia, atau awalnya itu gimana, cuman istilahnya lebih meyakinkan lagi, dilakoni lah kalau bahasa dilakoni istilahnya. Kalau orang dulu istilahnya berpuasa lah, dipuasai selama entah itu 1 malam atau 2 hari, ya sehari semalam lah. Setelah dipuasai,
mendapatlah itu. Istilahnya kayak apalah, kayak petunjuk lah. Petunjuk. Bahwa dalam waktu itu memang ada, berarti memang ada orang yang sedang mendalami, menjalankan ilmu itu. Peliputing tadi. Iya, peliputing lah istilahnya. Setelah tahu istilah telah mendapat petunjuk, malam harinya dia jaga di rumah. Karena pasti kemungkinan biasanya akan datang lagi. Ya. Untuk mengganggu istrinya Untuk tadi mengganggu ya? istrinya. Dia jaga. Setelah dia jaga di luar rumah, setelah dia jaga di samping rumah lah, istilahnya ngumpet lah. Sambil mendalami itulah masih ritual lah, ritual puasa atau apa. Datanglah makhluk itu. Bener-bener datang Mas? Bener-bener datang. Setelah datang, dibabek sama dia, istilahnya dicegat sama dipergokin dia. Sama dia. Iya, dicegat, lari. Makhluk itu lari. Oh, makhluk itu lari? Iya, lari. Lari, dibuntutin pulangnya ke rumah pemuda itu. Oh, ke rumah pemuda itu ya? Iya, disitulah baru tahu bahwa, oh ternyata yang mendalam ilmu ini pemuda tersebut. Yang pemuda culun tadi? Yang pemuda culun tadi. Yang pemuda culun tadi. Iya, berarti kemungkinan suka sama istrinya dia, cuman nggak kesampean. Iya, itu. Setelah pulang kan sudah tahu, istilah diintai lah pada malam hari berikutnya. Sudah dicegat, bahkan dicegatnya itu di samping rumahnya pemuda itu. Oh, iya. Langsung berarti ya? Langsung malam harinya selesai maghrib atau isya itu pokoknya dia samperin, diintai di samping rumahnya. Setelah nongol, peliputing tadi itu nongol, keluar, peliputing itu langsung dibabat sama dia. Putus. Dibabat Mas? Dibabat. Dia bawa golok, dia bawa golok, putus. Putus. Istilahnya ngilang lah, ngilang atau apa, pulang. Dan setelah pulang, paginya geger bahwa pemuda itu meninggal dunia. Dan meninggal dunia itu istilahnya mendadak lah, tanpa ada yang tahu penyebabnya apa-apa. Sakit apa? Iya, sakit apa. Nah, setelah dimandikan, salah satu pemandi jenazah itu ada yang melihat bahwa kelaminnya itu putus kepalanya. Boom. Akhirnya si yang babat tadi itu, temennya si kakek itu jadi lega mungkin ya sama dengar beritanya. Oh, ini berarti memang bener dia yang ngelakuin gitu. Karena soalnya memang ya mungkin harus dihilangkan atau harus dimusnahkan atau apa. Kalau menurut kakek saya, ilmu tersebut biarpun istilahnya sudah terlampiaskan, istilahnya dendamnya, istilahnya bukan dendam ya, bisa dibilang dendam juga sama perempuan itu, tapi si majikannya ini, si orang yang mendalami ilmu ini, ketika istilahnya sudah kesampaian lah istilahnya ke target itu, si makhluk itu tetap buas lah istilahnya, ngincer ke sana kemari, kemari. Berarti nggak cuma si yang bertapa doang ya Mas? Iya. Istilahnya majikan yang mendalami ilmu itu sudah puas sama targetnya, tapi si makhluk itu tetap beringas ya nyari kesana kesini. Jadi iya, makanya itu ada keputusan dimusnahin aja. Nah, setelah lama sudah nggak ada, mungkin itu sudah kembali lagi ke asalnya mungkin. Lah, beberapa tahun kemudian, istilahnya sudah lama lah sampai bapak saya sudah nikah, sudah melahirkan bapak saya, sudah keluar saya, itu kan beberapa dekade istilahnya kan. Lah muncullah lagi saya sendiri yang mengalami, istilahnya bukan mengalami tapi saya sendiri melihat sosok itu. Berarti kan secara nggak langsung makhluk itu masih ada Mas? Masih ada. Nah disitulah istilah setelah saya melihat sosok itu, kakek saya jadi berpikir lagi, jangan-jangan ini ada orang lagi yang mendalami ilmu ini. Iya kan? Lah setelah kabar itu, kakek saya istilahnya sharing lagi ke temannya itu, yang dulu pernah membabat itu. Coba istilahnya kita cek ke sarangnya lah. Nah setelah itu akhirnya kakek sama temennya itu datanglah ke tempat ritual itu, pohon itu. Nah, ternyata pohon itu sudah ditebang, istilah mau dibikin musola sama desa seberang sana. Oh, tempat ritualnya itu udah ditebang? Iya, sudah diobrak-abrik lah istilahnya. Mau
rencananya itu mau dibikin musola. Mm-mm. Nah, di situ dapat kesimpulan mungkin tempat itu diobrak-abrik. Mm-mm. Disitulah kenapa waktu saya kecil bisa melihat sosok itu. Kemungkinan sedang mencari tempat baru lah istilahnya. Pergilah istilah dia itu pergi dari sarangnya. Justru malah gentayangan dong Mas berarti dia ya. Bisa juga. Karena kan tempatnya yang tadinya di pohon ketepeng apa? Iya, ketepeng. Ketepeng itu tadi setelah dibongkar jadiin musola. Ini lagi proses musola atau memang udah dibikin musola? Lagi sedang proses. Oh, lagi sedang proses. Sedang proses dibikin musola, istilah sudah diobrak-abrik lah. Oh, iya berarti dia bingung, dia nyari tempat mungkin. Dari berjalannya waktu, itu kan berarti sudah lama istilah, sudah sedikit modern lah, rame lah istilah tempat desa saya. Karena dari zamannya kakek saya muda itu kan sudah berbagai dekade ya kan, sudah lahirlah bapak saya, lahirlah saya, itu kan sudah lama sekali. Dan desa saya juga, saya kecil itu sudah rame, ya mungkin dia menyisi lah istilah ke hutan lagi lah, hutan ke gunung atau kemana. Disitulah sudah mulai, sudah nggak ada lagi kabarnya istilah makhluk itu. Kok kayak ini ya Mas, kalau saya itu kayak kolor hijau gitu ya, semacam kayak gitu kali ya? Iya, ya mungkin masih ada atau nggak ada itu ya, kalau menurut saya hal-hal semacam itu istilahnya ilmu-ilmu semacam itu ya masih ada. Soalnya kemarin-kemarin juga kan sempat dengar itu rame kolor hijau atau apa itu kan berarti semacam ilmu semacam itulah istilahnya. Biarpun beda istilahnya, beda apa istilah lah. Tapi untuk Mas sendiri yakin nggak bahwa sekarang ini masih ada orang yang menjalankan ritual itu? Kalau sekarang ini, kalau menurut saya sih masih ada sih istilahnya. Kan masih juga istilahnya pegunungan, hutan-hutan istilahnya. Tempat-tempat ritual itu. Bahkan untuk zaman sekarang istilahnya maraknya togel atau apa kan banyak juga orang yang nyari ritual pesugihan atau apa. Tapi yang saya nggak habis pikir, kenapa si pelaku perjanjian dengan jin itu selalu korbannya yang ini ya, kayak orang itu memang kayak dilecehkan, direndahkan sama perempuan. Terus orang-orang yang kayak Mas bilang tadi yang culun, dia nggak berani ngungkapin. Rata-rata kayak gitu ya Mas? Iya, justru itu karena istilahnya, karena mungkin keterbatasan dia. Muncullah niatan dia yang besar. Dia jadi yakin. Karena dia tidak bisa melakukan hal yang wajar. Akhirnya dia membuat perjanjian. Dia nggak berani PDKT sama perempuan. Dia pernah dilecehkan sama perempuan. Akhirnya dia larinya ke situ. Dengan keyakinannya dia. Buat teman-teman yang di rumah, ada nggak makhluk halus yang namanya kalau di daerah sini itu peliputing. Kalau di daerah kalian itu namanya apa? Makhluk yang dimana itu ngincar korbannya wanita. Dan setelah mengincar korbannya wanita itu, dia puas bercinta tanpa menyentuh berarti ya Mas ya? Tapi bisa jadi jin itu belum puas. Orang yang mendalami itu udah puas nih sama target. Tapi si jinnya ini, si pembawa peliputing ini, dia bisa jadi nggak puas. Dia bisa masih mengincar korban-korban selanjutnya. Kalau di daerah kalian itu ada nggak yang semacam kayak gitu? Kalian bisa komen di bawah dan kira-kira ada itu nama di tempat kalian itu apa? Kalau di daerah sini peliputing. Makhluk halus yang menyerupai alat vital laki-laki. Kira-kira di tempat kalian namanya apa? Mungkin atau apalah, ya kan? Kalian bisa komen di bawah. Setelah itu Mas ini nggak berkeyakinan bahwa hal-hal yang kayak gitu mending jangan sampai ada lagi gitu, apa malah gimana malah Mas, atau oh nggak apa-apa deh mungkin itu buat balas dendam orang yang terpuruk atau gimana, apa malah gimana kalau Mas sendiri nanggapinnya? Kalau menurut saya sih ya enggak lah istilahnya. Zaman kan sudah modern istilahnya. Kalau mau cari cewek atau apa kan sudah ada alat digital lah istilahnya. Iya. Mungkin kalau malu bisa lewat Facebook, Instagram, apalah. Ya kan? Sudah mendukung fasilitasnya. Jadi gini Mas, memang saya pernah menanyakan sama Bapak. Jadi orang-orang di sekitar ini pada ngobrol nih, kalau Bapak malam-malam kan di warung ngobrol tuh. Iya. Di warung ngobrol, kebetulan depan rumah itu ada warung. Pada ngobrol peliputing. Waktu itu kan saya masih kecil. Kok ngomongnya saru yo gitu. Dalam hatiku, kok ngomongnya saru yo. Beli sama puting gitu kan.
aku mikir ini pasti ada apa-apa gitu. Nah akhirnya waktu mau bobo aku cerita, waktu mau tidur sama bapak ini aku cerita, aku tanya gitu, Pak ini bener nggak sih Pak ada makhluk halus yang namanya peliputing yang kayak bapak cerita tadi di warung? Apa bener toh Pak? Bu aku dikasih tahu gitu. Jadi aku nggak penasaran cari tahu sama orang lain. Jadi bapak ini justru malah senang kalau aku itu nanya mas. Akhirnya bapak pun cerita, akhirnya bapak cerita, iya bener Le, jadi itu ada makhluk halus dulu, tapi zaman dulu itu ada makhluk halus, itu perjanjian antara si majikan tadi, yang mungkin majikan itu melakukan ritual dengan jin, itu nggak berani mendekati perempuan. Memang dia orangnya kalau sama perempuan ini minder gitu. Bapak cerita kayak gitu sama saya gitu. Terus akhirnya dia melakukan perjanjian dan akhirnya harus mencapai target, bercinta tanpa menyentuh. Jadi peliputing ini yang jalan menuju target. Cuma bapak waktu itu kayak dipleset-plesetin. Ya itu hayale itu gitu, seolah-olah karena itu mungkin namanya kan saru alat vital gitu kan. Jadi bapak pleset-plesetin ke kartun, kadang ke film apa gitu. Cuma saya memang di situ udah bisa nangkep kalau memang ada nih, ternyata memang ada makhluk halus yang seperti itu. Iya mungkin karena bapaknya sampean istilahnya tidak pernah melihat wujudnya langsung, jadi hanya sebatas dengar-dengar cerita. Kabar, ya, saya pun mungkin seperti itu kalau istilahnya saya nggak pernah lihat sosoknya langsung. Ya itu. Ini tapi berarti kan Wak Kling ini bener-bener apa ya? Beruntung kalau dibilang beruntung, kalau dibilang sial ya sial nggak sih? Enggak kan? Maksudnya nggak terjadi apa-apa dengan Wak Kling sendiri, nggak terjadi apa-apa, alhamdulillah. Cuman pingsan. Cuma pingsan, maksudnya nggak merugikan apa gitu kan. Tapi kan akhirnya bisa melihat apa itu peliputing gitu sih. Dan akhirnya tahu sejarahnya memang ada ya. Berarti kan saya tidak mengada-ngada dong, karena sampean juga pernah dengar juga. Pernah dengar, memang bapak saya sendiri yang cerita. Sebenarnya kemarin pas briefing kan, mau dibikin konten nih kayak gini-gini. Nah, saya ingat peliputing, kayaknya pernah diceritain bapak. Makanya tadi saya pas berangkat ke sini saya ulang lagi ceritanya, Pak bener gak sih? Saya ceritain dong lagi sedikit gitu, buat bahan saya referensi nanti pas waktu saya live podcast dengan sampean gitu kan. Ternyata memang masih ada gitu dengan zaman yang sekarang gitu. Tapi nggak tahu entah kemana dia perginya kan ya. Kalau zaman sekarang mungkin masih ada atau enggaknya, saya juga nggak tahu karena itu dulu banget ya kan. Dari kejadian kakek saya itu sekitar tahun 60-an. Dan saya mengalami hal itu tahun 80-an. Di desa saya aja belum ada listrik di sini. Belum ada listrik ya? Tahun 80-an. Berarti tuh Wak Kling itu lihatnya pas remang-remang maghrib ya berarti ya? Bener-bener. Tapi jelas ya? Jelas. Mungkin ya itu kenapa saya pingsan istilahnya. Nah itulah pengalaman diri saya yang menurut saya itu paling berkesan buat saya. Karena dari pengalaman saya sebagai seorang perantau ya, malang melintang istilah dari berbagai pulau, kota. Bahkan lebih dari 10 tahun saya bekerja di Kalimantan, di tambang batubara itu banyak sekali mengalami hal-hal kejadian yang mistis. Bahkan sering. Sering. Tapi ya itu, yang paling berkesan buat saya itu ya cerita ini, peliputing. Yang paling unik ya? Yang paling unik mungkin ya. Horor tapi unik. Iya, horor tapi unik. Berarti di kisah ini ada sebuah pesan, saya menyimpulkan Pak. Di sini ada sebuah pesan. Di mana ketika kita memang mencintai seseorang atau kita menyukai seseorang, alangkah baiknya kita harus percaya diri. Harus percaya diri berkenalan dengan gadis pujaan kita. Urusan diterima belakangan, ya. Daripada kita akhirnya melakukan hal-hal yang seperti tadi, hal-hal yang konyol. Membuat perjanjian dengan jin, dengan makhluk-makhluk yang lain. Alangkah baiknya kita tetap berusaha dan berdoa, minta sama Allah yang Maha Kuasa. Betul sekali. Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe. Semoga kalian selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kelancaran, rezeki, kesehatan. Amin. Dan yang belum subscribe, segeralah subscribe. Agar saya semakin semangat membuat konten-konten cerita misteri untuk semua pendengar setia saya.
Saya pamit undur diri. Saya Rian Agus Widodo dan Mbak Keling. Mbak Keling. Ucapan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yosgai.